Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Muhammad Evin Sainan, NIM 0521481163 dari Prodi Statistika UPBJ dari Semarang. Oke, saya pertama-tama akan mengerjakan tugas 1 atau praktikum 1 dari analisis data statistik. Oke, kita langsung ke studio. Nah, ini sudah ada data, dan ini soal 1 atau A, soal B atau 2, C atau 3, dan D atau 4. Oke, pertama-tama kita akan membuat dari soal yang sama, buat tabel distribusi frekuensi dari data tersebut. Oke, kita pertama-tama akan membuat kurung buka kita dan membuat tabel distribusi frekuensi. Oke, lalu perhitungan parameter. Si 6, dimana ini itu panjang kelas. Oke, sebentar, sebelum itu ini dimana K sama dengan 6 dan C sama dengan 6. Terus break sequence dibuka from sama dengan min data ujian to sama dengan max buka data ujian plus C, pay sama dengan C. Oke. Lalu data potongan quote part data ujian terus big break sama dengan break. RIGHT sama dengan false. Ini jangan sampai salah. Kalau ini kecil biasanya error nanti. Kalau ini kecil biasanya nanti error. Blender tabel frekuensi tabel data potongan. Oke, karena ini nanti kalau jalan hasilnya horizontal tuh seperti geser sini, berarti kan kurang enak kalau dipandang, berarti kita bikin vertikal. Kalau bikin vertikal tuh berarti ini df skor frekuensi as data frame buka terus tabel frekuensi names df frekuensi
si buka titik dua interval nilai. Kalau satu nggak usah pakai koma, langsung ini aja. Tapi kalau ini ada kata-kata lagi, berarti dia harus koma di setelah titik dua. Frekuensi dua, frekuensi. Nanti lalu kita print df frekuensi. Ini ada oke. Sudah. Nanti untuk mempersingkat video sebaiknya saya akan membuat jawaban soal dari A sampai D dulu, nanti saya jelasin. Oke. Kita akan membuat plot untuk soal nomor 2. Berarti caranya berarti gini, cat cek kurung cek 2 sini spasi plot spasi terus ini ini biar nanti tidak gabung sama yang di bawahnya, berarti kayak baris sendiri. Dan plot data ujian koma dan main itu judul plot hasil ujian matematika. YLab itu kayak nama dari sumbu nilai ujian cool itu kayak warna sih, LEGH light blue itu kayak warna blue. Oke, ini bikin blue juga sekalian border. Oke, setelah itu kita akan masuk ke soal nomor 3 atau C, karena ini akan summary data hasil ujian matematika. Oke, pertama-tama kita akan menulis seperti ini, cat dulu cat buka C2 dan ringkasan numerik antar terus summary data ujian terus ringkasan vertikal biar enak kalau baca daripada horizontal. Terus stop summary
Oke, lalu kita print ringkasan vertikal. Nice. Jadi kita bikin seperti kayak ini biar nanti bisa vertikal. Nice. Ringkasan vertikal si nilai statistik. Untuk soal ini terus jangan lupa ini untuk cari hasil tambahan seperti kayak simpan baku. Jadi cek subprintif buka dua simpangan baku SD titik 2 spasi titik 2 F N SD titik kurung data jen. Oke, kita cek dulu ini ada 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 masuk. Terus ini sudah selesai untuk menjawab soal G atau nomor 3. Sekarang kita akan menjawab soal D. Teman-teman, untuk menjawab soal D, apakah data tersebut memerlukan transformasi? Kalau transformasi berarti nanti hasil dari C3 nanti akan masuk ke C, masuk ke D atau soal terakhir. Oke, teman-teman, cari judul dulu, chat uji normalitas untuk transformasi. Sapiru tes data ini boskan data ujian. Oke, bentar. Terus cat spektif uji Sapiru dua T4 F N uji
statistik. Dari sini ini di sini daripada error lama ini di cat membuka speed if membuka titik 2 p file w titik 2 kemudian titik 4 fn uji Shapiro titik file jika if itu jika uji Shapiro file lebih dari 0,05 maka kesimpulan data berdistribusi normal kurung P file lebih dari 0,05 jika tidak diperlukan transformasi. Maka cek maka kesimpulan kedua data tidak berdistribusi normal P file kurang dari sama dengan 0,05 titik n transformasi mungkin diperlukan. Oke, jadi gini, ini if
dan AC ini ketika nilai Shapiro-nya ini lebih dari 0,5, maka kemungkinan pertama atau dipastikan data tersebut normal. Dan jika tidak 0,5 tidak diperlukan. Jadi kalau lebih dari 0,5 data distribusi normal dan tidak perlu ditransformasi. Tapi ketika kurang dari 0,5 atau sama dengan 0,5, maka kesimpulannya data tersebut data tidak berdistribusi normal atau transformasi mungkin perlu diulang lagi. Oke, kita caranya. Resource. Bentar, uji normalisasi untuk transformasi. Uji normalisasi untuk transformasi. Oh, ini salah kan? Ini kalau kita salah ini. Nah, ini tahu. Nah, empat itu nah seperti ini. Nah, kita hapus lagi, kita ulang lagi. Nah, ini baru nggak ada. Oke, jadi penjelasannya seperti ini. Ini jawaban A untuk nomor 1. Jadi jarak antara intervalnya itu 6 dan ini terjumlah dengan ini. Untuk bobolnya ringkasan itu, untuk bobolnya itu ini di sini. Nah, coba sini kita akan dapat soal nomor 3. Soal nomor 3 itu min itu 60, berarti itu di sini itu 60 kalau untuk V. Terus di tengah ini tuh men, di sini tuh 60, di sini tuh 96. Nah, dari tengah-tengah ini tuh mainnya itu 84,76, medianya tuh 85,5, dan V1 tuh 80, V3 itu 90. Jadi yang di kotak ini tuh di atas itu V3, ini V1, ini main. Oke, untuk soal nomor 4 yang terakhir, uji normalisasi transformasi, uji Shapiro width-nya itu 0,9369, p-value-nya 0,0753. Kesimpulan data tersebut normal untuk p-value-nya lebih dari 0,05 dan tidak perlu transformasi karena hasil dari ini itu lebih dari 0,05, maka tidak perlu ditransformasi. Terima kasih atas itu. Terima kasih.